helikopter masih padamkan api TPA Jatiwaringin. Trump klaim Amerika Serikat menghantam habis Iran. Waspada El Nino, pemerintah siapkan langkah antisipatif, jaga stabilitas pangan. DPR pastikan tak ada PHK massal di TikTok Tokopedia. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan dekat TPU Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat pada Minggu malam. Api diduga berasal dari konsleting listrik dengan cepat melalap sedikitnya 6 rumah warga. Kebakaran berawal dari salah satu rumah warga di kawasan permukiman padat dekat TPU Kemanggisan Pulo. Dalam waktu singkat, kobaran api merambat ke rumah-rumah di sekitarnya yang berdiri saling berdekatan. Rekaman video menunjukkan api berkobar besar, disertai asap hitam membumbung tinggi. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga, sementara sebagian lain berusaha membantu memadamkan api sebelum petugas datang. Api diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kobaran api awalnya terlihat dari bagian atap, sebelum membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran listrik ini bang. Listrik konsletingnya bang? Konsleting kayak. Ini rumah apa sih bang yang kebakar bang? Rumah warga bang. Berapa rumah nih? Waduh, kayaknya udah hampir banyak dah nih bang. Kira-kira 5 kali ya, 5-6 lebih dah kayaknya dah bang. Iya. Kejadian jam berapa bang tadi bang? Tadi bang, habis maghrib bang. Habis maghrib ya? Iya. Langsung cepat ya damkar Langsung deh. Amanin dia. Api berawal dari mana bang? Tadi titik mana bang? Dari rumah sini nih bang kayaknya. Atapnya dulu? Iya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam untuk mengendalikan api agar tidak meluas ke permukiman lain. Hingga proses pemadaman berlangsung, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penambang timah rakyat yang dilaporkan hilang saat beraktivitas di kawasan tambang Dusun Bantan, Kabupaten Belitung berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengapung di sekitar lokasi terakhir terlihat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Faris 18 tahun penambang timah rakyat yang dilaporkan hilang di kawasan tambang Dusun Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, pada Sabtu 4 Juli 2026. Tubuh korban berhasil ditemukan mengapung di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada pada Minggu dini hari. Sebelumnya korban dilaporkan menghilang saat sedang beristirahat di atas ponton tambang, usai mencari timah. Ketika pamannya datang ke lokasi, korban sudah tidak berada di tempat. Sementara sepeda motor miliknya masih terparkir di tepi kolong tambang. Paman yang curiga korban tenggelam, akhirnya melakukan pencarian mandiri dengan dibantu warga hingga malam hari, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian Kepala Desa Bantan melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang. Setelah menerima laporan dari pemerintah desa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang mengerahkan tim rescue Posar Belitung dan unit siaga SAR Tanjung Pandan untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR gabungan. Usai ditemukan, jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR melibatkan Basarnas, Polsek Membalong, BPBD Kabupaten Belitung, pemerintah Desa Bantan, serta masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polsek Tamalan Rea berhasil menangkap seorang residivis usai menjamret 2 mahasiswi yang sedang berboncengan sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat aksi sadis pelaku, kedua korban terjatuh dari kendaraan dan terseret di atas aspal hingga mengalami luka lecet yang cukup parah.
Seorang residivis pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial AD tidak berkutik saat tim Resmo Polsek Tamalan Rea membekuknya di rumah kediamannya di wilayah Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penjamretan ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Saat itu kedua korban yang baru pulang dari arah kampus tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang mengendarai motor seorang diri. Pelaku menarik paksa tas milik korban hingga korban kehilangan kendali, lalu terjatuh dan terseret di atas aspal. Akibatnya kedua korban mengalami luka lecet cukup parah di bagian wajah. Petugas kepolisian melacak keberadaan pelaku melalui telepon genggam milik korban yang digasak. Gawai terdeteksi aktif dan berada di bawah penguasaan pelaku AD. Petugas membawa pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea untuk diinterogasi. Petugas mengamankan 1 unit telepon genggam milik korban sebagai barang bukti utama. Kapolsek Tamalan Rea, Kompol Mustari Alam membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, Ade merupakan residivis yang sebelumnya pernah dihukum atas kasus serupa. Berdasarkan laporan masyarakat, telah terjadi perampasan atau jamret yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari hasil laporan, sesuai dengan laporan polisi yang masuk, maka saya perintahkan kepada anggota Resmo untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyelidikan, alhamdulillah, maka didapatlah nomor HP yang hilang dan didapat kepada seseorang yang menggunakan sekarang. Untuk keterangan pengakuan dari tersangka ini Bang, ini peranannya apa ini Bang? Dari tersangka yang diamankan, peranannya diduga bahwa melakukan pelaku utama. Namun sampai saat ini yang bersangkutan masih tidak mengakui perbuatannya. Untuk pelaku ini Bang, seorang residivis atau? Pelaku merupakan residivis dan sudah pernah melakukan perbuatan yang sama. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Polda Metro Jaya resmi menggelar operasi kepolisian kewilayahan Berantas Jaya 2026. Operasi ini berlangsung mulai dari tanggal 4 hingga 18 Juli 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya resmi menggelar operasi kepolisian kewilayahan Berantas Jaya 2026 yang berlangsung selama 15 hari, yaitu mulai tanggal 4 hingga 18 Juli 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebanyak 520 personil gabungan diterjunkan langsung ke lapangan, bergerak secara terpadu dari tingkat Polda hingga Polsek. Seluruh personil diinstruksikan untuk selalu berpedoman pada SOP dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas di lapangan. Fokus utama operasi ini ialah memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor demi menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Polda Metro Jaya menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan kejahatan melalui call center 110. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pelaku penembakan tetangga hingga tewas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Motif penembakan ini lantaran pelaku emosi undangan yang disebar korban salah alamat. Setelah sempat menjadi buron dan diburu tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Timur, Andi Rustam, pelaku penembakan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, akhirnya menyerahkan diri. Tersangka datang ke pihak kepolisian dengan diantar tokoh masyarakat dan pihak keluarga karena takut menjadi target perburuan petugas. Saat menyerahkan diri, tersangka juga menyerahkan senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan untuk menembak korban Pendi hingga tewas. Pria berusia 34 tahun ini mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka mengaku emosi setelah mengetahui banyak undangan hajat miliknya yang salah alamat saat dibagikan oleh korban. Satreskrim Polres Lampung Timur melakukan pendekatan persuasif terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa di wilayah setempat. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dan
komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa, akhirnya terduga pelaku, dalam hal ini tersangka inisial AR, dapat kita amankan dalam waktu kurang dari 24 jam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kunci ganda sepeda motor yang terparkir di kawasan Klender, Jakarta Timur gagal dicuri. 2 orang pelaku memilih melarikan diri usai merusak kunci kontak dan menyalakan sepeda motor. Aksi percobaan pencurian sepeda motor di gang sempit di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Kamis 2 Juli 2026 subuh terekam jelas kamera CCTV. Seorang pencuri dengan cepat merusak kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor incarannya. Namun pelaku tidak dapat melanjutkan aksinya karena roda sepeda motor terkunci ganda yang dipasang pemilik. Pelaku memilih meninggalkan lokasi sebelum aksinya diketahui korban dan warga. Pemilik sepeda motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu tetangga yang melihat sepeda motor korban ditemukan masih dalam kondisi mesin menyala dan melintang di tengah gang. Saya kan pagi, kita jam 5 kurang tuh anak saya yang satu berangkat. Tadinya ada gembok tuh ada 2, terus saya buka 1 tapi yang 1 masih gitu. Saya langsung masuk nyuci, anak saya berangkat. Setelah nyuci ada tetangga saya panggil-panggil, kok parkir di tengah jalan gitu lah. Enggak, saya bilang enggak seperti biasa parkir di tempat parkir, saya bilang gitu. Nah udah gitu, saya lihat, saya lihat langsung, lah ini mah pasti kerjaan maling ini, saya bilang gitu. Nggak mungkin. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan wisatawan di kawasan pantai selatan Gunung Kidul tercatat terserang sengatan ubur-ubur api atau impes. Hal ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir saat awal libur sekolah berlangsung. Sejumlah petugas SAR Satlantas ini terlihat mengobati sejumlah pengunjung yang tersengat ubur-ubur api atau impes di kawasan wisata pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Satu persatu pengunjung mulai dari anak hingga orang dewasa mendapatkan pengobatan petugas dengan menyemprotkan air laut dan mengoleskan salep di titik sengatan. Tim SAR Satlantas Korwil 2 Baron mencatat setidaknya 40 wisatawan menjadi korban sengatan ubur-ubur yang tersebar di beberapa pantai wilayah Gunung Kidul. Korban didominasi anak-anak yang bermain air di tepi pantai. Efek dari sengatan hewan ini diantaranya rasa panas, perih dan gatal pada bagian tubuh yang terkena tentakel ubur-ubur. Ubur-ubur yang muncul di perairan selatan Gunung Kidul ini diduga merupakan jenis Physalia physalis atau yang dikenal sebagai Portuguese man-o-war. Warga pesisir menyebut hewan laut ini dengan nama impes atau ubur-ubur api. Ya, perlu kita sampaikan terkait dengan musim ubur-ubur di tahun ini. Ini di bulan Juni dan biasanya sampai akhir Agustus, bahkan sampai juga di awal September. Sampai hari ini kita sudah menangani kurang lebih hampir 40-an wisatawan yang tersengat ubur-ubur, itu didominasi anak-anak. Jadi langsung kita koordinasikan dengan pihak terkait, OPD Kabupaten Gunung Kidul, untuk antisipasi pencegahan awal terkait dengan obat-obatan dan juga langkah-langkah yang lain antisipasi untuk meminimalisir daripada korban ubur-ubur wisatawan yang di pantai Gunung Kidul. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono mengimbau kepada warga agar segera melakukan penanganan pertama saat terkena sengatan ubur-ubur. Dengan cara membilas sengatan menggunakan air laut agar tentakel yang menempel di kulit dapat dilepaskan menggunakan pinset. Korban juga disarankan menuju pos kesehatan apabila muncul reaksi berat seperti sesak napas, pusing, dan nyeri berlebihan. Ini kita tindak lanjut atas informasi dari Bupati bahwa hari ini kemarin terjadi serangan ubur-ubur di wilayah pantai, terutama di Sepanjang. Karena ini memang pas musim dingin, teorinya memang ubur itu kan muncul di musim dingin. Nah, sehingga dengan demikian kita mengambil sikap hari ini kita koordinasi dengan terkait Sarlinmas, BPBD, BKAD, bagian Kesra, kemudian dari Dinas Pariwisata,
dinas kesehatan dan puskesmas pengampu pantai. Itu dari Saptosari, kemudian Tepos 1, Tepos 2, kemudian Tanjung Sari dan Giri Subo. Hal ini kita kondisikan agar teman puskesmas dan Sarlimas bisa koordinasi saatnya terjadi kasus sengatan ubur-ubur bisa penanganan darurat oleh Sarlimas. Nah ini kita sesuai dengan pernyataan kemarin kita siapkan bahan medis dipakainya itu ada asam cuka 5% yang bisa untuk menangani darurat, kemudian kapas, kemudian sarung tangan untuk melindungi teman-teman Sarlimas agar nanti aman. Kemudian juga obat-obat salep khusus untuk menangani pasien yang akan dikelola teman di Sarlimas. Ke depan memang ini akan kita mitigasi awal sehingga saat ada musim dingin, ada musim liburan kita awal sudah kita komunikasikan. Mudah-mudahan komunikasi ini bisa berjalan, kemudian kita bisa melayani masyarakat karena wisata kita makin meningkat, harus kita jaga wisatawan juga bisa aman dan nyaman. Hingga kini petugas SAR dan dinas terkait terus melakukan patroli dan memberikan edukasi kepada wisatawan di kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor penumpang Makmur Jaya terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Minggu siang. Kapal diduga mati mesin, hingga 150 penumpang terpaksa dievakuasi. Inilah gambar yang memperlihatkan kapal motor Makmur Jaya kandas di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Proses evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang berlangsung dramatis. Penumpang dievakuasi di tengah gelombang tinggi dan berjalan menuju daratan Pulau Pari terdekat. Sebelumnya kapal tradisional ini berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Penjaringan Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mati mesin karena bahan bakar yang diduga tercampur air. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian berusaha mengevakuasi penumpang. Seluruh penumpang pun dinyatakan selamat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti laporan dari salah satu penumpang KM Makmur Jaya yang bertolak dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka yang mengalami mati mesin, meminta untuk dievakuasi. Alhamdulillah seluruh penumpang dan kru kapal berhasil dievakuasi di Pulau Pari. Selanjutnya seluruh penumpang kemudian seluruh penumpang diantar ke pulau tujuan masing-masing menggunakan kapal BPBD, kapal isuk, dan kapal polair dari Polres Kepulauan Seribu. Setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing dengan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan Polres Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian dua buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan spesialis proyek fiktif akhirnya kandas di tangan unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri. Kedua pelaku yang telah buron sejak Agustus 2025 ini diamankan di dua lokasi berbeda setelah merugikan pihak perusahaan hingga lebih dari 7 miliar rupiah. Unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri berhasil mengakhiri pelarian dua tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Kedua tersangka berinisial CAP dan ADM ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun. Kasus ini mencuat setelah pihak korban yakni PT HSC mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan kedua pelaku terkait agenda pemasaran perusahaan. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan membuat rencana strategis dan proposal event peluncuran produk fiktif. Dengan dokumen palsu ini, pelaku mengajukan anggaran hingga mencairkan dana besar dari perusahaan. Kecurigaan manajemen bermula saat audit internal menemukan banyak kejanggalan administratif pada laporan pertanggungjawaban. Setelah ditelusuri, event promosi ini ternyata sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Akibatnya PT HSC mengalami kerugian nyata mencapai 7,2 miliar rupiah. Jadi betul, namun sedikit saya sampaikan bahwasannya pada saat itu statusnya masih saksi. Jadi berawal dengan adanya permohonan bantuan dari Polres Metro Jakarta Barat dengan menyatakan surat perintah membawa saksi. Kemudian kami bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan tersebut membuahkan hasil
kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota. Untuk saudari JAP kami temukan pada bulan Mei 2026 dan untuk saudari ADM kita temukan pada bulan Juni 2026. Tersangka JAP berhasil ditangkap di kawasan perumahan Duta Metropolis Residen, Cugenang, Cianjur pada Mei lalu. Meski petugas sempat terkendala minimnya petunjuk, pengembangan penyelidikan kemudian berhasil mengarah kepada tersangka kedua, ADM yang dibekuk di perumahan Dure Village, Kota Tangerang. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 486 dan atau pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 helikopter waterbombing serta petugas BPBD pemadam kebakaran terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Hingga sepekan ini kepulan asap masih muncul di beberapa gunungan sampah. Hampir sepekan kepulan asap masih nampak terlihat di beberapa titik gunungan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Diduga titik api masih ada di area bawah gunungan sampah yang hingga saat ini terus dioptimalkan petugas gabungan BPBD pemadam kebakaran serta 2 unit helikopter waterbombing. Salah satu pemulung Sukma Jaya mengatakan bahwa masih ada sedikit kepulan asap di beberapa titik yang belum bisa dipadamkan. Ia menyebut saat ini kebakaran tidak terlalu parah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ketiga. Biasanya memulung tiap hari? Tiap hari. Tadi kondisinya lihat gimana Pak? Ini udah seminggu Pak. Masih ada asap atau api nggak Pak? Kalau asap kayaknya masih ada sih. Masih ada? Iya, kalau api udah mati. Kalau asap masih ada. Tapi semalam api masih ada nggak? Kalau nggak ada. Dari kemarin sudah nggak ada api, hanya asap. Berkurang Pak? Iya, makin berkurang. Pak, ini Bapak kan masih mulung nih Pak. Hah? Berbahaya nggak sih Pak? Waktu sekarang mah sekarang ini sudah enakan. Waktu kemarin ke kampung asap. Ke kampung? Iya. Termasuk ke rumah Bapak? Kalau masuk singgah lah. Termasuk ke iya, termasuk depan rumah itu semua. Daerah ini nih, Sukadiri. Sementara itu upaya koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna memaksimalkan proses pemadaman api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Mujib Latumairisa, Sinpo TV, melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan kebakaran besar yang melanda pinggiran kota Thessaloniki, Yunani. Kebakaran memaksa evakuasi warga, merusak kawasan industri, dan menyelimuti wilayah sekitarnya dengan asap tebal. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu petang menjalar dengan cepat ke kawasan industri di Oraio Castro, barat laut Thessaloniki. Rekaman drone memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi sementara helikopter terus menjatuhkan air untuk memadamkan titik-titik api. Sejumlah pabrik dan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan termasuk sebuah fasilitas daur ulang yang hangus terbakar. Otoritas setempat juga mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di Filotei, Antopoli, Galini, serta sebuah pantai perawatan demi menghindari risiko yang lebih besar. Ο κόσμος περιμένει βοήθεια από τον Δήμο, δεν έχει νερό, τα σπίτια δεν έχει φως, φτιάχνουν ρεύμα, όλα πάνε καλά για την ώρα. Ευχαριστώ για όλους ποιος μας βοηθάει, ποιος μας προσέχει. Warga mengaku terpaksa meninggalkan rumah mereka saat api mendekat. Sebagian besar dari mereka belum dapat kembali karena titik api masih menyala dan asap tebal masih menyelimuti kawasan. Hingga Minggu lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran, unit khusus, serta helikopter pemadam terus dikerahkan untuk mencegah api meluas. Meski belum ada laporan korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidiki pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait kapal Angkatan Laut Meksiko kirim bantuan untuk Venezuela. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat telah menghantam habis Iran saat menyampaikan pidato dalam peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat di Mount Rushmore, Dakota Selatan, Sabtu waktu setempat. We beat Venezuela in one day and we knocked the out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Dalam pidatonya, Trump menyatakan Iran saat ini disebut sangat ingin menyelesaikan konflik dan kembali ke meja perundingan. Trump mengatakan pemerintah Amerika memberikan waktu bagi Iran untuk menyelesaikan masa bergabung nasional sebelum melanjutkan proses negosiasi. We beat Venezuela in one day and we knocked the out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Di hadapan para pendukungnya, Trump juga menyoroti perjalanan 250 tahun Amerika Serikat yang disebutnya menjadi sumber inspirasi dunia melalui berbagai pencapaian dan kekuatan nasional. Pernyataan ini disampaikan di tengah masa bergabung nasional di Iran atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada awal tahun ini. Pemerintah Iran sebelumnya menegaskan akan terus memberikan respon jika terjadi agresi militer lebih lanjut, meski tetap membuka peluang bagi kelanjutan perundingan dengan Amerika Serikat. Rangkaian upacara pemakaman Khamenei masih berlangsung di berbagai kota di Iran dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli dengan prosesi pemakaman di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Masdad, Timur Laut Iran. Delegasi dari lebih dari 90 negara disebut akan menghadiri rangkaian upacara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, meninjau kawasan Belfort Bridge di wilayah Nabati, Lebanon Selatan waktu Minggu setempat. Dalam kunjungan itu, Zamir menegaskan Israel siap melancarkan operasi militer jika gencatan senjata dilanggar. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, mengunjungi Belfort Bridge di Lebanon Selatan bersama sejumlah komandan dan prajurit Israel. Dalam kunjungan tersebut, Zamir meninjau posisi pasukan di puncak bukit serta memasuki jaringan terowongan yang berada di bawah kawasan tersebut. Militer Israel mengklaim terowongan itu sebelumnya digunakan Hizbullah sebagai pusat komando, tempat penyimpanan senjata, serta pangkalan untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel Utara. Dalam pernyataannya, Zamir menegaskan pasukan Israel akan terus melakukan operasi untuk menghilangkan ancaman dari wilayah Lebanon. Ia juga menyatakan militer siap beralih ke operasi ofensif apabila kesepakatan gencatan senjata dilanggar. Kunjungan ini berlangsung setelah Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat pada 26 Juli lalu. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon Selatan serta penempatan tentara Lebanon untuk mengamankan wilayah tersebut. Namun Hizbullah menolak kesepakatan itu dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya, serta memperingatkan bahwa upaya pelucutan senjata secara paksa dapat memicu konflik sipil di Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Istanbul, Turki, Minggu waktu setempat. Mereka menolak keberadaan NATO dan menyerukan agar Turki keluar dari aliansi militer tersebut menjelang KTT NATO di Ankara. Ratusan demonstran berjalan memenuhi jalanan di Istanbul, Turki, sambil membawa bendera, spanduk dan poster bertuliskan NATO, serta NATO chain will be broken. Sepanjang aksi, massa menyerukan penolakan terhadap NATO yang mereka tuding sebagai pemicu berbagai konflik dan peperangan di dunia. Para peserta juga mengkritik pelaksanaan KTT NATO yang akan digelar di Ankara pada 7 hingga 8 Juli. Menurut mereka, pertemuan tersebut lebih berfokus pada perluasan operasi militer daripada mendorong perdamaian. Demonstran mendesak pemerintah Turki segera menarik diri dari NATO serta menutup seluruh pangkalan militer asing yang berada di wilayah Turki.
Aksi di Istanbul ini menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi anti-NATO yang dilangsungkan di sejumlah kota di Turki menjelang penyelenggaraan KTT NATO di Ankara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ribuan warga dan sejumlah delegasi asing menghadiri upacara pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei di Teheran. Di tengah prosesi tersebut absennya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei menjadi sorotan. Upacara pemakaman digelar di Masjid Agung Imam Khomeini Mosala, Teheran. Rekaman video menunjukkan 3 putra Ali Khomeini yaitu Mustafa, Mas'ud, dan Meisam memanjatkan doa di samping peti jenazah ayah mereka. Sejumlah anggota keluarga besar Khomeini juga turut hadir, termasuk Gholam Ali Haddad Adel yang kehilangan anak perempuannya dalam serangan udara pada Februari lalu. Kehadiran ketiga putra Khomeini menjadi munculnya mereka di hadapan publik dalam momen yang jarang terjadi. Berbeda dengan 3 saudaranya, putra Ali Khomeini yang kini menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, tidak tampak dalam seluruh rangkaian upacara. Sejak ditunjuk menggantikan ayahnya, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik dan hanya menyampaikan pesan melalui rekaman yang dibacakan televisi pemerintah. Prosesi pemakaman dilaksanakan dalam beberapa tahap. Diawali dengan sholat jenazah untuk Ali Khomeini. Kemudian dilanjutkan bagi anggota keluarga lain yang turut meninggal dalam serangan Februari lalu. Otoritas Iran menyatakan rangkaian penghormatan terakhir akan berlangsung hingga 9 Juli di sejumlah kota di Iran dan Irak. Khomeini dijadwalkan dimakamkan di Kompleks Makam Imam Reza, Kota Mashhad. Delegasi dari berbagai negara termasuk Pakistan, Rusia, China, India, dan Irak dijadwalkan turut menghadiri rangkaian pemakaman tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, tim pemadam kebakaran dan penyelamat terus melanjutkan pencarian korban gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Di tengah kondisi reruntuhan yang sulit, petugas kembali menemukan sejumlah jasad di bawah puing-puing bangunan. Rekaman video memperlihatkan petugas menyisir reruntuhan gedung residensial Las Aves di kawasan Playa Grande, Chatia Lamar untuk mengevakuasi para korban. Sebanyak 3 jasad berhasil ditemukan dan dievakuasi menuju kamar jenazah di La Guaira untuk proses identifikasi oleh pihak keluarga. Ahli geologi bernama Osiris de Leon yang ditugaskan pemerintah Republik Dominika untuk membantu penanganan gempa menjelaskan bahwa banyak bangunan mengalami runtuhan bertipe pancake collapse, yaitu saat lantai bawah roboh terlebih dahulu sehingga seluruh lantai di atasnya ambruk dan menumpuk ke bawah. Menurutnya kondisi tersebut menyebabkan ratusan ton material menimpa korban yang terperangkap, sehingga menyulitkan tim penyelamat menjangkau titik-titik yang diduga masih menyimpan korban. Ia menambahkan peluang menemukan korban dalam keadaan selamat semakin kecil seiring berlalunya waktu, terutama pada bangunan yang mengalami keruntuhan total. Muchas estructuras que cayeron en forma de panqueque, que es cuando el primer nivel o el segundo nivel, por ser flexibles, rompen primero, el resto de los pisos se quedan sin soporte y todo el resto de la estructura cae con todo su peso. Cuando hay cientos de toneladas encima de personas que están atrapadas, se les torna muy difícil a los rescatistas llegar a esas áreas, sobre todo porque en las primeras áreas no hay suficiente equipamiento de soporte y entonces eso limita. Berdasarkan data resmi pemerintah, gempa bumi yang terjadi pada 24 Juni telah menyebabkan 2.954 orang meninggal dunia. Selanjutnya, lebih dari 16.500 orang mengalami luka-luka, serta 6.442 orang berhasil diselamatkan. Bencana ini juga menyebabkan lebih dari 16.000 warga kehilangan tempat tinggal dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela menyusul gempa besar yang mengguncang negara tersebut pada 24 Juni lalu. 2 kapal angkatan laut diberangkatkan dari pelabuhan Veracruz membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi para korban bencana.
Kapal Isla Holbox dan Huasteca resmi bertolak dari pelabuhan Veracruz setelah proses pemuatan bantuan kemanusiaan selesai dilakukan. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Meksiko untuk membantu penanganan dampak gempa besar yang melanda Venezuela. Kapal Isla Holbox membawa sekitar 1.750 meter kubik bantuan berupa air minum kemasan, obat-obatan, peralatan medis, serta perlengkapan kebersihan pribadi. Kapal ini juga mengangkut 4 unit pemurni air yang masing-masing mampu memproduksi 1.000 liter air minum per jam. Sementara itu, kapal Huasteca membawa lebih dari 250 meter kubik air minum dan berbagai bantuan lain yang dikumpulkan melalui posko donasi pemerintah di kota Meksiko. Sekitar 100 personel Angkatan Laut dilibatkan dalam operasi ini, mulai dari proses pemuatan, pengiriman, hingga penyaluran bantuan setelah tiba di lokasi. Kedua kapal diperkirakan tiba di Venezuela dalam waktu 6 hari ke depan. Sebelumnya, pemerintah Meksiko juga telah mengirim 8 generator listrik untuk membantu pemulihan wilayah terdampak gempa. Berdasarkan data resmi terbaru, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan hampir 3.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 16.000 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, langit kota New York dihiasi cahaya warna-warni saat pertunjukan kembang api tahunan Macy's kembali digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-50 sekaligus bagian dari peringatan 250 tahun deklarasi kemerdekaan negara tersebut. Pemirsa, seperti inilah suasana ribuan kembang api yang menerangi langit di wilayah Manhattan dengan latar ikonik jembatan Brooklyn dan gedung-gedung pencakar langit. Ribuan warga memadati kawasan tepi sungai di New York dan New Jersey untuk menyaksikan salah satu pertunjukan kembang api terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat. Pihak Macy's menyebut pertunjukan tahun ini digelar dari kawasan Sungai East dan Sungai Hudson dengan efek piroteknik yang ditembakkan dari lebih dari 200 titik, termasuk di antara menara utama jembatan Brooklyn. Pertunjukan ini jadi salah satu acara utama dalam perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang tahun ini sekaligus memperingati 2,5 abad sejak deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Sesuai tradisi, ribuan pengunjung datang sejak sore hari untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan pesta kembang api yang berlangsung selama beberapa menit. Usai pertunjukan berakhir, sempat terjadi kebakaran kecil di jalur menuju Manhattan di jembatan Brooklyn. Namun pihak berwenang memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan penggemar BTS atau ARMY menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Presiden Chile di Santiago, Sabtu malam waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan setelah pemerintah menolak izin penggunaan arena utama Stadion Nasional untuk konser BTS yang dijadwalkan digelar di negara tersebut. Ratusan penggemar BTS memadati kawasan depan Istana Presiden Chili sambil mengibarkan balon ungu dan membawa berbagai spanduk dukungan untuk idola mereka. Massa menyuarakan tuntutan agar konser BTS tetap diselenggarakan di arena utama Stadion Nasional sesuai rencana awal. Mereka menegaskan tidak menginginkan pengembalian dana tiket maupun pemindahan lokasi konser. Keputusan penolakan izin diambil setelah Lembaga Olahraga Nasional Chili menilai penggunaan panggung berkonsep 360 derajat berisiko merusak lapangan stadion dan mengganggu jadwal kegiatan olahraga di venue tersebut. Keputusan itu membuat 3 konser BTS yang seluruh tiketnya telah terjual terancam tidak digelar di lokasi yang dijanjikan, sehingga memicu kemarahan para penggemar. Sejumlah penggemar menilai keputusan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, bahkan menduga ada faktor politik atau kelalaian pihak berwenang dalam pengambilan keputusan. Menanggapi protes tersebut, Menteri Olahraga Chili Natalia Duco menyatakan arena utama Stadion Nasional belum pernah dikonfirmasi secara resmi sebagai lokasi konser. Meski demikian, pemerintah menegaskan konser BTS tidak dibatalkan dan mengusulkan lokasi alternatif di kawasan kompleks Stadion Nasional. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Chili, Sernak, telah meminta promotor konser DG Medios memberikan penjelasan mengenai penjualan tiket dan kepastian penyelenggaraan konser bagi para pembeli tiket.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Seni Patung Pasir Tong Xiao resmi dibuka di Miaoli, Taiwan, Jumat waktu setempat. Ajang tahunan ini menampilkan puluhan karya patung pasir dari seniman lokal dan mancanegara, serta menjadi salah satu destinasi wisata musim panas unggulan di Taiwan. Festival Seni Patung Pasir Tong Xiao kembali digelar di kawasan pantai Tong Xiao, Kabupaten Miaoli, Taiwan. Pengunjung memadati lokasi untuk menikmati pameran patung pasir sambil berwisata di kawasan pantai. Sebanyak 29 patung pasir dipamerkan pada penyelenggaraan tahun ini. Para seniman dari Taiwan dan berbagai negara masih menyelesaikan sentuhan akhir pada sejumlah karya menjelang pembukaan resmi. Salah satu karya utama bertajuk Heart of the World mengambil inspirasi dari bunga tung yang menjadi ikon Kabupaten Miaoli. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan patung pasir, tetapi juga mengabadikan momen dengan berfoto serta menyaksikan langsung proses pembuatan patung oleh para seniman. Festival yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini berlangsung mulai 4 Juli hingga 6 September. Rangkaian acara meliputi kompetisi internasional patung pasir, pertunjukan musik, pasar kreatif, dan beragam aktivitas keluarga. Sejak pertama kali digelar pada 2024, Festival Pasir Tong Xiao terus berkembang dan kini menjadi salah satu ikon wisata musim panas di Kabupaten Miaoli, Taiwan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim angkatan udaranya berhasil menghancurkan pos komando drone dan benteng pasukan Ukraina dalam serangan udara di wilayah Donetsk dan Sumy. Serangan disebut menggunakan bom luncur berpandu. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan pesawat tempur Su-34 terhadap target militer Ukraina di Donetsk dan Sumy. Menurut Moskow, 4 bom luncur V-500 menghantam pos komando drone milik Brigade Keempat Garda Nasional Ukraina di wilayah Dobropilya, Donetsk. Sementara itu, 4 bom V-550 diklaim menghancurkan posisi tembak Brigade Pertahanan Teritorial ke-101 Ukraina di kawasan Ulanovo, wilayah Sumy. Di sisi lain, militer Ukraina melaporkan bahwa pada 4 Juli, Rusia melancarkan 93 serangan udara, menjatuhkan 273 bom berpandu, serta mengerahkan lebih dari 10.000 drone dalam satu hari. Sementara itu, perang Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung sejak Moskow melancarkan invasi penuh pada Februari 2022. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia tiba di Pelabuhan Qingdao, China untuk mengikuti latihan militer gabungan Joint Sea 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim di kawasan. Kedatangan armada Rusia disambut oleh personel Angkatan Laut Cina dalam sebuah upacara resmi di dermaga Qingdao. Armada tersebut terdiri dari kapal penjelajah berpemandu rudal Varia, korvet Rezki, kapal selam UFA, serta kapal penyelamat Igor Belasov. Komandan Skuadron Armada Pasifik Rusia, Yevgeny Miasodov, menyebut pelayaran dari Vladivostok menuju Qingdao berlangsung selama 1 pekan melintas Laut Jepang dan Laut Kuning dengan kondisi cuaca yang mendukung. Флагман отряда, флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Корабли были неделю в пути, вышли из Владивостока, перешли японским желтыми морями. Latihan Joint Sea 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 13 Juli di perairan Laut Kuning. Personil Angkatan Laut dan Udara dari kedua negara akan melaksanakan berbagai skenario, mulai dari operasi anti kapal selam, pertahanan udara, misi penyelamatan bersama, hingga latihan penembakan artileri. Miasodov menegaskan bahwa koordinasi antara Angkatan Laut Rusia dan Cina berjalan dengan baik. Menurutnya tidak ada perbedaan pandangan dalam pelaksanaan operasi bersama, serta Komandan Cina memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan manuver kapal di laut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi terkait ratusan anak jalanan akan masuk sekolah rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Pertemuan kali ini akan membahas sejumlah proyek bilateral yang sebelumnya telah disepakati dan sejumlah kesepakatan strategis lainnya. Kunjungan kehormatan Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong merupakan bagian dari pertemuan tahunan pemimpin kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo turut mengunjungi Singapura pada pertengahan tahun lalu. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo didampingi penjabat Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO dan Antara Rosan Roslani. Di lain sisi, Perdana Menteri Singapura didampingi Menteri Kabinetnya seperti Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menko Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Menteri Penanggung Jawab Energi, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nantinya sejumlah kesepakatan strategis akan dilakukan mengingat proyek bilateral sebelumnya telah dilakukan sejak tahun lalu. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern didukung program cetak sawah, optimalisasi lahan, dan penyediaan infrastruktur dan alat pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dengan kepemilikan lahan berada di tangan petani. Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan hampir 100.000 hektar kawasan produksi pangan. Alhamdulillah, program Bapak Presiden yang diperintahkan kami adalah cetak sawah, itu milik rakyat. Kemudian dengan alat mesin pertanian membuahkan hasil. Tadi Pak Bupati menyampaikan dalam pidatonya dan kami mengecek data, meningkat pendapatannya 300%. Inilah tujuan kita. Yang membuat kami bangga adalah putra asli di sini, Semangga, Merauke, sudah bisa menggunakan drone, nanam menggunakan drone, kemudian menggunakan alat dan membawa traktor sendiri. Kami lihat langsung, jadi kami terharu dan kami bangga dengan putra-putri terbaik Merauke, Papua Selatan. Semua lahan dicetak adalah milik rakyat, milik masyarakat, putra daerah di Merauke, Papua Selatan ini. Begitu pula daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga meminta cetak sawah. Itu milik rakyat semua. Penerapan mekanisme pertanian di Merauke mampu meningkatkan produktivitas gabah dari sekitar 3 ton menjadi 4 hingga 7 ton per hektar. Dampaknya, pendapatan petani dilaporkan meningkat hingga 300%. Pemerintah juga memastikan hasil panen terserap melalui Bulog, serta memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian Papua Selatan dapat meningkat dari sekitar 1,3 triliun menjadi 13 triliun per tahun, seiring kenaikan produktivitas dan intensitas tanam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengawal percepatan pembangunan fasilitas kompres natural gas atau CNG Mother Station di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menghadiri koordinasi percepatan pembangunan fasilitas CNG Mother Station di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
pada 3 Juli 2026. Dalam koordinasi tersebut, Dudung menyampaikan masih terdapat sejumlah proses administrasi yang perlu diselesaikan. Meski demikian, seluruh pihak berkomitmen mempercepat penyelesaiannya karena proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Menurut Dudung, proses administrasi dan pekerjaan fisik akan dilaksanakan secara paralel agar target penyelesaian pada tahun ini dapat tercapai. Pembangunan Mother Station CNG diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara itu, PT PGN menyatakan siap mendukung pengembangan infrastruktur gas domestik dan mengoptimalkan potensi energi di Sumatera Selatan agar dapat memenuhi kebutuhan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal langsung program cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 137.000 hektar di tanah Papua. Program ini ditunjukkan untuk mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin percepatan program cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 137.000 hektar di tanah Papua untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Kegiatan tersebut turut diiringi aksi tanam padi bersama petani menggunakan teknologi pertanian modern, seperti drone di Merauke, Papua Selatan. Amran menegaskan seluruh program yang berjalan di Papua Selatan diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya putra daerah dengan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan petani hingga 300%. Ia juga memastikan pemerintah terus mendukung kebutuhan petani, termasuk penambahan pasokan energi dan penyediaan sarana produksi pertanian. Semua lahan dicetak adalah milik rakyat, milik masyarakat putra daerah di Merauke, Papua Selatan ini. Begitu pula daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga meminta cetak sawah. Itu milik rakyat semua. Ini tadi ada yang minta buat cetak sawah lagi ya Pak? Iya, tadi minta cetak sawah 2.000 hektar ya Pak Cek. Ada minta di Kampung Urung, bahkan minta tambah. Jadi tolong saudaraku, sahabatku, jangan diatasnamakan masyarakat di sini bahwa tidak setuju dengan kedatangan kegiatan cetak sawah, karena ternyata begitu kami hadir itu membuahkan hasil pendapatannya naik 300% dan bahkan meminta lagi cetak sawah. Insya Allah tahun ini kami bantu sebagian Pace ya, tetap nanti dilanjutkan tahun depan. Kami langsung sudah telepon tadi, justru kekurangan solar, minta tambah solar, dan kami bahagia karena kekurangan solar. Artinya kerja keras kan. Nah, kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya, jadi tidak ada masalah. Koordinasi kami dengan Menteri SDM Pak Balil di Rut Pertamina sangat baik. Hingga 2026, pengembangan kawasan pangan di Papua telah mencapai 83.030 hektar cetak sawah dan 54.399 hektar optimalisasi lahan dengan Merauke menjadi pusat terbesar. Program ini turut meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas padi, serta mendorong Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyebut Merauke menjadi pusat utama pengembangan pangan di tanah Papua dan menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Jadi lebih dari 50% cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua itu ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu untuk cetak sawah, sedangkan untuk optimalisasi lahan atau OPLA yang dilakukan sejak tahun 2024, 2025 dan 2026 di seluruh tanah Papua itu jumlahnya 54.000 hektar. Dan ternyata dari 54.000 hektar tersebut, 53.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Jadi hampir 99% program optimalisasi lahan atau OPLA di tanah Papua itu berada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan secara khusus di Kabupaten Merauke akan memberikan manfaat yang optimal
bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petani muda di Papua Selatan mulai memanfaatkan drone dan alat pertanian modern dalam kegiatan budidaya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, penerapan teknologi tersebut membuat pertanian Papua sejajar dengan negara maju. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau kawasan cetak sawah rakyat di Kampung Waninggap Kayu, Merauke, Papua Selatan dan menyaksikan langsung petani muda mengoperasikan drone serta alat mesin pertanian modern. Menurutnya, penguasaan teknologi tersebut menunjukkan pertanian Papua telah sejajar dengan negara maju. Amran mengatakan mekanisme pertanian menjadi kunci peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penggunaan drone, rice transplanter, dan combine harvester mampu meningkatkan indeks pertanaman hingga 2 kali tanam per tahun, dengan produktivitas gabah mencapai 4 hingga 7 ton per hektar. Kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Kurik, Semangga. Jadi kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra-putri terbaik daerah sini. Kemudian tadi yang menggunakan drone Pak Seli. Ada Pak kepanjangannya tadi, Pak Seli. Selpius Gepse. Tadi aku dibisiki Pak Menteri, aku sudah beli mobil karena sudah kerja di sektor pertanian dan menggunakan teknologi. Tadi menggunakan drone. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain, karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologinya sama. Menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa. Pemerintah juga terus memperluas pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Program ini ditargetkan meningkatkan produksi pangan nasional, sekaligus mencetak generasi petani modern berbasis teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah resmi memulai program Green and Smart Port Initiative atau JSPI ASRI 2026 sebagai upaya mempercepat transformasi pelabuhan Indonesia menjadi lebih hijau, cerdas dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem logistik nasional, mendukung distribusi pangan serta meningkatkan daya saing Indonesia. Green and Smart Port Initiative ASRI 2026 resmi dimulai melalui konferensi pers pada 1 Juli 2026. Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey Group ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam transformasi pelabuhan nasional. Melalui program ini, pemerintah mendorong kolaborasi antara pemerintah, operator pelabuhan, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih hijau, cerdas, efisien, dan berkelanjutan. GSPI ASRI 2026 juga menjadi tindak lanjut dari hasil asesmen Green and Smart Port 2025 dengan mendorong penerapan transformasi digital, efisiensi operasional, serta implementasi prinsip keberlanjutan di sektor pelabuhan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, meningkatkan daya saing, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah melalui transformasi menuju pelabuhan yang lebih hijau dan cerdas tidak hanya penting bagi sektor maritim, tapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat rantai pasok nasional dan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menyiapkan langkah antisipatif merespon prediksi BMKG mengenai El Nino yang memicu kemarau panjang. Menanggapi prediksi BMKG mengenai El Nino yang memicu kemarau panjang, Badan Pangan Nasional telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dari hulu hingga hilir untuk memastikan produksi tetap terjaga. Salah satu bukti nyata kesiapsiagaan tersebut ialah Indonesia mempunyai cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog. Saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota. Selain itu, penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463.000 ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Tak hanya itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng pun diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras tahun 2025 meningkat 13,29% dibanding tahun sebelumnya. FAO Food Outlook edisi Juni 2026 menuliskan bahwa Indonesia dinobatkan sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat di dunia. Kita harus tetap waspada menghadapi El Nino, namun dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi yang terus meningkat, distribusi yang semakin kuat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kita, pemerintah Indonesia, harus optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik. Pemerintah Indonesia tetap optimis dapat menghadapi tantangan iklim saat ini dan berkomitmen terus menjaga stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mematangkan persiapan pembukaan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, lebih dari 700 anak jalanan di Jakarta telah dijangkau dan akan diverifikasi untuk menjadi peserta didik sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini Kementerian Sosial telah menjangkau lebih dari 700 anak jalanan di Jakarta. Data tersebut masih dalam tahap verifikasi dan validasi dengan mendatangi rumah masing-masing anak serta berkoordinasi dengan RT RW dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Gus Ipul, langkah ini dilakukan untuk memastikan data calon peserta didik akurat sebelum mereka diterima di sekolah rakyat. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus dilakukan sesuai arahan gubernur. Saifullah menambahkan hingga kini belum ada penolakan dari anak maupun keluarga yang dijangkau. Secara umum, mereka menyambut baik program sekolah rakyat dan siap mengikuti tahapan selanjutnya. Menteri Sosial juga menyebut sekolah rakyat akan menampung peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun ketersediaan kuota untuk tingkat SD masih menjadi tantangan, sementara kuota SMP dan SMA disebut sudah mencukupi. Sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih, nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi. Didatengin ke rumahnya, kemudian nanti ke RT RW, nanti akan dengan pemerintah DKI. Jadi kita sudah koordinasi karena Pak Gubernur meminta kita bisa konsolidasi bersama tentang data-data itu. Jadi kita sudah ada penjangkauan ya, lebih dari 700 yang kita temukan di jalan. Sejauh ini ada penolakan nggak Gus dari mereka? Enggak, alhamdulillah sih belum ada penolakan dan secara umum mereka mau menerima. Mau menerima ya, dan tentu nanti akan kita ajak ketemu lagi secara bersama-sama. Sebagian kan sudah ketemu waktu di Jombongan itu di Gedung Lan, kemudian di Cibinong. Sebagian lagi mungkin masih belum, karena kita masih nunggu gedungnya selesai. Ya. Itu untuk tingkat SD atau SMP? SD, SMP, SMA. Tapi ya memang yang agak sedikit alokasinya belum terpenuhi itu baru SD. Kalau yang SMP, SMA sudah mencukupi. Pemerintah menargetkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat dimulai pertengahan Juli.
Meski demikian, pemerintah masih melakukan konsolidasi karena sejumlah gedung sekolah rakyat masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nelayan nekat melaut di tengah ancaman erupsi Krakatau. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Direktur Eksekutif untuk e-commerce TikTok dan Tokopedia Indonesia Stephanie Susilo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Pertemuan digelar dalam rangka membahas mengenai kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan TikTok Tokopedia. Pimpinan DPR Dasko memfasilitasi secara langsung pertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Direktur Eksekutif untuk e-commerce TikTok dan Tokopedia Indonesia Stephanie Susilo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Pertemuan dilakukan untuk menyikapi perihal kabar isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan TikTok Tokopedia. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja lokal terlindungi dengan baik. Dalam beberapa hari terakhir ini, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka. Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan. Kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia. Dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja, kita melakukan dialog dan beberapa hal akan disampaikan oleh dari perwakilan toko TikTok di Indonesia dan kemudian akan disampaikan beberapa hal dari Menteri Tenaga Kerja. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif e-commerce TikTok dan Tokopedia Stephanie Susilo menegaskan bahwa tidak ada PHK secara massal di TikTok dan Tokopedia. Stephanie mengatakan yang terjadi saat ini ialah penataan tenaga kerja di internal TikTok maupun Tokopedia. Dirinya juga menyebut sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain. Sementara sebagian lainnya dialihkan untuk bekerja di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Ya, selamat sore semua. Saya Stephanie Susilo selaku Presiden Director PT Tokopedia. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR Republik Indonesia menegaskan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK harus mengutamakan langkah pencegahan agar gelombang PHK dapat diantisipasi sejak dini. Selain melindungi hak pekerja, DPR juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan peningkatan kompetensi bagi pekerja yang terdampak.
Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyatakan kehadiran Satgas PHK harus memberikan dampak nyata dalam mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Menurut Edi, fokus utama Satgas PHK adalah mengidentifikasi perusahaan yang berisiko mengalami pilot sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Apabila PHK tidak dapat dihindari, Satgas juga harus memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi 9 DPR RI juga mendorong pemerintah menyiapkan program reskilling dan upskilling bagi pekerja terdampak agar mereka memiliki kesempatan kembali memasuki dunia kerja. Selain itu, DPR meminta pemerintah menyusun langkah mitigasi yang konkret agar perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan secara beriringan. Satu, memitigasi perusahaan yang punya risiko pilot itu harus diidentifikasi oleh Satgas PHK. Pemetaan mana yang punya risiko sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi, mencegah jangan sampai perusahaan itu pilot. Yang kedua, dalam jangka pendek, kalau PHK nggak bisa dihindari, maka Satgas PHK ini harus memastikan hak-hak pekerja itu jangan sampai terabaikan. DPR berharap Satgas PHK tidak hanya menangani dampak setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah PHK serta menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan di TikTok dan Tokopedia. Kepastian tersebut didapati usai DPR memfasilitasi pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Direktur Eksekutif E-commerce TikTok dan Tokopedia Indonesia, Stefani Susilo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. TikTok dan Tokopedia sempat menjadi perbincangan publik terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal karyawan. Namun kabar PHK tersebut dibantah secara langsung usai pimpinan DPR memfasilitasi pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan dan perwakilan TikTok dan Tokopedia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. TikTok dan Tokopedia dipastikan tidak ada melakukan PHK secara massal kepada karyawannya. Dasko mengatakan kondisi saat ini merupakan bagian dari penataan tenaga kerja usai Tokopedia resmi diakuisisi oleh TikTok Shop. Enggak ada. Jadi tadi itu pihak TikToknya itu kita panggil dari TikTok China maupun tadi TikTok di Indonesia. Jadi memang Tokopedia itu kan diakuisisi oleh TikTok Group yang juga banyak lini usaha. Nah, jadi dalam usaha penataan itu memang sudah ada yang kemudian mengambil kompensasi karena jumlahnya besar, tapi ada dan bekerja di tempat lain. Tapi ada juga yang sudah mengambil kompensasi, tapi kemudian juga disalurkan di grup-grup anak TikTok. Enggak begitu. Jadi yang ngambil kompensasi itu baru sekitar 200-an aja. Dan yang sudah disalurkan, tadi saya belum tepat angkanya berapa, yang bekerja di tempat lain juga sudah ada beberapa. Justru pihak luar itu melakukan investasi di sini yang kalau menurut paparan tadi cukup besar. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN 2027 juga diharapkan mampu mendorong investasi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin menegaskan, APBN 2027 tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga harus menjadi motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam pembahasan RAPBN 2027, DPR mendorong agar belanja negara diarahkan untuk menjadi stimulus bagi pertumbuhan investasi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja, menekan resiko pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi anggaran,
DPR RI menegaskan akan terus mengawal agar setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita tahu bahwa kontribusi APBN kita hanya 11% itu, yang non-APBN ini, yang 11% itu, belanja pemerintah yang cuma 3.000 sekian triliun itu harus mampu mengerek kontribusi non-APBN. Benar-benar menjadi stimulus, ada investasi-investasi yang non-APBN yang nanti benar-benar tingkat kontribusinya buat kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, kemudian kelas menengah bukannya menurun tapi naik. Nah ini yang harus pemerintah upayakan gitu, dengan sebaik-baiknya. DPR berharap RAPBN 2027 mampu menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik sebagai langkah menuju transportasi ramah lingkungan. Salah satunya melalui gerakan langkah hijau Grab untuk Indonesia yang mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti atau AHY. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengapresiasi gerakan langkah hijau Grab untuk Indonesia sebagai bentuk dukungan dunia usaha dalam mendorong transformasi transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Dalam peluncuran program di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Menko AHY menegaskan bahwa transisi menuju kendaraan listrik harus diikuti dengan pembangunan ekosistem pendukung yang memadai, termasuk perluasan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai daerah. AHY mengungkapkan sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Karena itu pemerintah terus mendorong kebijakan transisi energi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendukung pengembangan kendaraan listrik dan industri pendukung lainnya. Tentunya menyambut dengan sangat baik atas nama pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyambut baik sekaligus mendorong dan mengapresiasi Grab Indonesia yang serius dalam sekian tahun terakhir ini mencoba untuk menghadirkan solusi, menjadi bagian dari solusi. Sekali lagi adalah bagaimana kita mengembangkan strategi atau kebijakan yang lebih berpihak pada transisi energi baru terbarukan. Oleh karena itu, kita berharap semakin banyak yang melakukan dekarbonisasi termasuk elektrifikasi kendaraan. AHY juga mengapresiasi peningkatan jumlah armada kendaraan listrik Grab yang terus bertumbuh. Tercatat hingga Juni 2026, Grab telah memiliki 28.000 unit. Pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui intensif pengembangan rantai pasok baterai dan peningkatan investasi di sektor kendaraan listrik melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Transformasi menuju sistem transportasi nasional yang modern, efisien, dan ramah lingkungan diharapkan dapat berjalan lebih cepat serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan ketahanan energi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan ancaman mikroplastik terhadap kesehatan kini tengah menjadi isu global. Meski belum terdapat standar internasional mengenai batas aman kandungan mikroplastik, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pihaknya terus mendapat tugas untuk menyusun parameter yang diharapkan dapat menjadi rujukan dunia. Kemudian kita juga dari WHO, kemudian standar global belum ada bahwa berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan, itu belum ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dari berbagai jurnal ilmiah internasional, mikroplastik dan nanoplastik kini dianggap sebagai ancaman baru bagi kesehatan manusia. Partikel plastik berukuran sangat kecil ini ditemukan di berbagai media lingkungan.
termasuk dalam air hujan, yang dimana kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui air minum maupun rantai makanan. Hingga saat ini belum terdapat standar internasional yang menetapkan batas maksimal kandungan mikroplastik maupun nanoplastik dalam pangan dan air minum. Oleh karena itu, melalui dukungan DPR, BPOM mendapatkan mandat untuk menyusun parameter atau skala batas aman kandungan mikroplastik yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pada penyusunan standar global. Baik yaitu Kodeks kita punya organisasi dari FAO ya, kemudian kita juga dari WHO, kemudian standar global belum ada bahwa berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan, itu belum ada. Nah, oleh karena itu lewat kemarin di Komisi 7, waktu kami hearing dengan parlemen, kami dikasih tugas atas nama rakyat, tentunya mereka meminta bahwa Badan POM akan bekerja untuk memberikan skala tersebut. Mudah-mudahan dari skala yang dikeluarkan oleh Badan POM nanti bisa menjadi masukan secara global. Oke, dan itu kan perlu disepakati nanti. Jadi sekarang kita on progress untuk memberikan scale yang berapa yang cukup aman. Di sisi lain, Kepala BPOM menegaskan bahwa penyusunan standar batas aman mikroplastik bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai langkah ilmiah dalam melindungi kesehatan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam penyusunan kebijakan keamanan pangan di tingkat internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu rasa kekhawatiran masyarakat pesisir, khususnya para nelayan tradisional di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski jantung mereka dihantui kecemasan, para nelayan ini memilih untuk tetap nekat melaut demi bisa memenuhi kebutuhan perut keluarga sehari-hari. Aktivitas para nelayan di kawasan pesisir Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten hingga kini terpantau tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan sejak pagi hari sudah bersiap membawa perahu mereka untuk menjaring ikan menuju perairan lepas Selat Sunda. Padahal Gunung Anak Rakatau saat ini masih terus menunjukkan aktivitas erupsi vulkanik nyata. Sebelumnya pada Jumat 3 Juli 2026 lalu, Badan Geologi sudah menaikkan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau menjadi level 3 atau siaga. Hal tersebut menyusul adanya peningkatan gempa tremor serta erupsi yang memuntahkan abu coklat setinggi 200 meter ke udara. Dengan sekarang kondisinya Anak Rakatau lagi erupsi. Merasa khawatir nggak, Pak? Ya kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga kita kan sebagai nelayan yang tiap hari kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak. Betul ya. Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sertung atau anak Rakatau, mau makan apa keluarga kita? Kita sebagai warga pesisir pantai sini udah terbiasa. Ya cukup mengkhawatirkan sih, Pak. Cukup mengkhawatirkan. Namanya erupsi, pasti kita jadi takut juga kan, takut gimana gitu. Itu udah hal yang biasa. Kondisi ini tentu membuat nelayan khawatir. Namun karena hasil tangkapan ikan menjadi satu-satunya sumber utama penghasilan, mereka memilih berpasrah pada alam. Guna menjaga keselamatan, para nelayan memastikan untuk tidak mendekati zona berbahaya kawasan Gunung Anak Rakatau, serta selalu memantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Para nelayan mengaku sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan kondisi fluktuasi Gunung Anak Rakatau yang kerap erupsi. Mereka hanya bisa berharap kondisi segera membaik agar dapat mencari nafkah dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut. Erupsi meluap-meluap, lagi masih erupsi lagi, bahkan nambah besar. Merasa khawatir nggak sih, Mas, sebagai nelayan? Khawatir, cuman gimana lagi masih cari buat ini aja nasi, buat makan nasi. Oh gitu ya? Jadi diberanin aja lah daripada kita ya kena gelombang ataupun apa. Pengennya itu erupsi itu cepat membaik lah, biar kita melautnya nggak was-was. Gitu. Tapi kita luas cari ikannya di tempat di sekitar Anak Rakatau. Meski aktivitas melaut tetap berjalan normal,
Pihak Syah Bandar dan KP3 lokal kian memperketat pengawasan jalur keluar masuk perahu. Nelayan dihimbau untuk selalu membawa alat keselamatan berupa pelampung guna mengantisipasi adanya gejala alam susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau dan memastikan pelaksanaan screening tuberkulosis atau TB, serta cek kesehatan gratis bagi warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Langkah ini merupakan bagian dari kick-off nasional untuk memutus rantai penularan TB di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penyebaran tuberkulosis dapat dengan mudah tertular di tempat-tempat banyak orang berkumpul. Hidup bersama dalam satu ruangan seperti lapas menjadi tempat dengan risiko penularan tertinggi. Merespon hal ini, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan CKG dan menyiapkan alat X-ray untuk screening tuberkulosis di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hasilnya dari 28 orang yang di-screening, ditemukan 3 orang suspek tuberkulosis. Angka ini mencapai sekitar 10% yang dimana rata-rata nasional hanya 0,35%. Itu sebabnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bergerak cepat masuk ke lebih dari 520 lapas di seluruh Indonesia untuk memastikan 274.000 warga binaan agar serentak di-screening tuberkulosis dan kesehatannya. Langkah ini diambil sehingga jika ditemukan, maka langsung diberikan obat sampai sembuh dan mereka tidak menularkan ke sesamanya. Dengan begitu, Menteri Kesehatan mengingatkan kepada masyarakat luas untuk mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Bayangin nggak, di lapas-lapas ini satu ruangan itu ada belasan orang yang tidur bersama. Dan kalau salah satu ya batuk-batuk terus tanpa henti, nah kita tahu tuh ada gejala TB. Itu sebabnya hari ini Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi kita melakukan CKG dan juga screening X-ray buat TB di Lapas Nusa Kambangan. Apa hasilnya tadi? Dari 28 yang kita screening, ketemu 3 suspek tuberkulosis. Itu kan sekitar 10% lebih. Pada rata-rata nasional cuma 0,35. Tempat-tempat yang terjadi perkumpulan orang yang tidur bareng-bareng banyak, itu rawan untuk penularan TB, apalagi ruangannya tertutup. Itu sebabnya kita masuk lebih dari 520 lapas di seluruh Indonesia untuk memastikan 274.000 dari warga binaan ini kita lakukan screening TB. Sehingga kalau kita temukan, langsung kita kasih obat, minum obatnya, dan mereka tidak menularkan ke sesamanya. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang batuk terusan selama 2 minggu, langsung ke puskesmas untuk dicek TB. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Karangamon, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resmi rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu melancarkan akses transportasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga di kawasan pedesaan. Jembatan perintis Garuda yang membentang di atas Kali Asem Dusun Kerajaan Desa Karanganom, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, kini telah rampung dibangun. Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang digagas sebagai implementasi inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas antar wilayah. Proses pembangunan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Koramil 082117 Pasru Jambe bersama masyarakat Desa Karanganom. Personel TNI dan warga bergotong royong dalam menyelesaikan penyetelan seling pagar, pengecatan, serta penyempurnaan konstruksi jembatan agar aman dan nyaman digunakan. Keberadaan jembatan perintis Garuda diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Warga setempat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan tersebut karena selama ini masyarakat kesulitan melintasi Kali Asem, terutama saat musim hujan. Pembangunan jembatan perintis Garuda menjadi wujud sinergi pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.